Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi macam biasa di video reaction saya pada hari ini guys. Oke, semoga semuanya sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Emas biru Indonesia, sekaya apa Indonesia dengan sumber daya alam. Jadi semuanya tuh ada di Indonesia ya, hampir semuanya gitu. Indonesia memang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah gitu. Rasanya ya hampir semuanya tuh ada di Indonesia gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Bayangkan kalian punya rumah yang udah lama kalian tinggali. Setiap hari kalian lewat satu ruangan yang isinya cuma barang-barang lama, nggak pernah kalian perhatiin. Sampai suatu hari ada orang yang bilang, tahu nggak, barang ini bisa dijual ratusan juta. Kalian kaget, selama ini benda itu ada di depan mata tapi nggak pernah dianggap berharga. Nah, itulah yang baru aja terjadi di Indonesia dengan kobalt. Logam ini selama ini ikut terangkut dalam penambangan nikel, tapi kita nggak sadar betapa berharganya dia. Baru sekarang setelah dunia mulai gila-gilaan mencari bahan baku untuk baterai kendaraan listrik, kita sadar kobalt ini ternyata emas birunya Indonesia. Emas birunya. Tapi kenapa baru sekarang kita sadar? Bukankah Indonesia dikenal punya banyak sumber daya alam? Kenapa kita selama ini sibuk jualan nikel, sementara kobalt kita abaikan? Dan kalau kobalt ini memang sehebat itu, apa kita bakal benar-benar memanfaatkannya? Atau malah jatuh ke pola yang lama? Jual mentah ke luar negeri dan kita cuma dapat recehannya. Nah, kita harus bahas ini lebih dalam, karena semua ini akan berpengaruh besar ke harga satu batang rokok, segelas kopi hangat, dan segenggam ubi rebus kalian. Dan kita punya playlist baru nih, yang membahas potensi sumber daya alam Indonesia di mata dunia dan masa depan. Jadi subscribe WQWEK agar kalian paham seberapa kaya sumber daya alam kita jika dikelola dengan baik. Emas biru Indonesia ya. Dulu kalau kita ngomongin kendaraan listrik, orang-orang pasti langsung nyebut lithium ion battery. Dan kalau ngomongin baterai, pasti yang paling sering dibahas adalah lithium dan nikel. Tapi ada satu komponen yang sering terlewatkan, kobalt. Logam ini mungkin gak sekondang lithium dan nikel, tapi dia punya peran penting dalam menjaga stabilitas baterai dan memperpanjang umurnya. Tanpa kobalt, baterai bisa cepat panas, gak stabil, dan gampang rusak. Makanya industri kendaraan listrik dan teknologi tinggi sangat membutuhkan kobalt. Nah, masalahnya kobalt itu langka. Lebih dari 70% pasokannya dikuasai satu negara, Republik Demokratik Kongo. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Cina sekarang berlomba-lomba mencari alternatif sumber kobalt. Dan disinilah Indonesia tiba-tiba masuk ke peta dunia. Sampai tahun 2022, Indonesia hampir nggak dianggap dalam industri kobalt. Kita lebih dikenal sebagai eksportir nikel. Tapi tiba-tiba pada tahun 2023, produksi kobalt Indonesia melonjak lebih dari 6 kali lipat. Dari yang awal hanya 2.700 ton menjadi 17.500 ton. Angka ini langsung menempatkan Indonesia sebagai produsen kobalt terbesar kedua di dunia setelah Kongo. Bayangkan lonjakan ini, seakan-akan kita baru sadar kalau selama ini ada harta karun yang kita buang begitu aja. Dan ternyata alasan utama kenaikan produksi ini adalah karena Indonesia semakin banyak mengekspor nikel matte, yaitu produk setengah jadi dari nikel yang ternyata juga mengandung kobalt. Ketika negara-negara lain mulai sadar pentingnya kobalt, mereka mulai membelinya dalam jumlah besar. Dan uniknya di saat yang sama Indonesia mulai berpikir, kenapa kita nggak ambil untung lebih banyak dari sini? Nah, pemerintah akhirnya mengambil langkah. Kalau dulu kobalt nggak dianggap serius, sekarang mulai ada aturan baru, kobalt akan dikenakan royalti. Nah, dengan aturan ini negara bisa mendapatkan bagian dari keuntungan yang selama ini hanya dinikmati perusahaan tambang dan pembeli asing. Dan jumlahnya nggak main-main. Dengan produksi kobalt yang sekarang, diperkirakan Indonesia bisa mendapat 600 juta US dollar per tahun, sekitar 9,3 triliun rupiah hanya dalam royalti. Nah, itu baru dari pajaknya, belum kalau kita bisa mengolahnya sendiri. Tapi disinilah tantangan terbesar kita. Indonesia udah pernah mengalami euforia yang sama dengan nikel. Beberapa tahun lalu ketika harga nikel melambung, kita menambang besar-besaran, berharap bisa jadi pemain utama di dunia. Tapi apa yang terjadi? Produksi berlebihan membuat harga nikel jatuh. Dari yang tadinya mahal, sekarang harga nikel justru anjlok karena terlalu banyak yang menambang. Jangan sampai kobalt mengalami hal yang sama. Jika kita hanya mengandalkan ekspor mentah,
maka kita akan tetap di posisi yang sama. Negara lain yang untung besar, kita hanya mendapat remah-remahannya. Nah, Indonesia duduk di atas harta karun yang bisa mengubah nasibnya. Kita punya nikel dan kobalt, dua bahan utama dalam baterai kendaraan listrik. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan mengulang kesalahan yang sama dengan menjualnya mentah ke luar negeri? Atau kita bisa lebih cerdas, membangun industri sendiri, dan menjadi pemain utama di masa depan? Kalau kita lihat sejarah, sumber daya alam seringkali kutukan bagi negara berkembang. Minyak, emas, batu bara, semua pernah jadi primadona, tapi tetap negara penghasilnya jarang yang benar-benar kaya. Nah, kenapa? Karena mereka hanya menjual bahan mentah, sementara negara lain yang mengolahnya justru mendapatkan keuntungan berlipat. Nah, Indonesia nggak boleh jatuh ke lubang yang sama dengan kobalt. Dan menariknya, Bloomberg NEV baru aja merilis laporan penting di London pada 8 Oktober 2024 yang menegaskan bahwa kobalt adalah kunci utama dalam transisi energi global menuju net zero pada tahun 2050. Permintaan kobalt diprediksi melonjak 3 kali lipat, terutama karena meningkatnya produksi baterai kendaraan listrik, elektronik, dan industri pertahanan. Jika Indonesia bisa mengolahnya sendiri, kita nggak hanya mendapat keuntungan ekonomi, tapi juga bisa menjadi pusat rantai pasok global. Tapi ada satu masalah besar, butuh waktu hingga 10 tahun untuk menemukan dan membangun tambang kobalt yang baru. Nah, ini artinya kalau kita nggak mulai sekarang, kita bakal tertinggal. Pasar sudah bergerak, apakah kita siap bersaing? Dunia butuh setidaknya 5,5 juta ton kobalt untuk mencapai target net zero 2050. Ada industri pertahanan, dirgantara, dan eksplorasi luar angkasa juga membutuhkan kobalt dalam jumlah yang besar. Nah, superalloy berbasis kobalt yang digunakan dalam pesawat tempur, satelit, dan drone AI generasi terbaru diprediksi akan meningkat 4 kali lipat menjadi 55.000 ton per tahun. Jadi ini bukan hanya tentang mobil listrik, kobalt juga menyokong teknologi paling canggih di masa depan. Namun untuk memenuhi permintaan itu, dunia butuh investasi sebesar 1,7 miliar US dollar hingga tahun 2050 guna membangun tambang-tambang yang baru. Nah, selain itu investasi besar juga dibutuhkan dalam sektor daur ulang kobalt. Karena dalam waktu 6 hingga 15 tahun ke depan, baterai lithium ion yang sekarang digunakan akan mencapai akhir masa pakainya. Kalau kita nggak siap, kita akan kehilangan kesempatan emas ini. Bayangkan kalau kita bisa mengendalikan rantai pasok kobalt dari hulu ke hilir. Indonesia nggak hanya menambang, tapi juga mendirikan smelter, membangun pabrik baterai, hingga memproduksi kendaraan listrik sendiri. Kita bisa menjadi pemimpin, bukan hanya pemasok bahan mentah. Disinilah kebijakan pemerintah akan menentukan. Tanpa regulasi yang mendorong investasi, industri kita akan tetap berjalan di tempat. Negara-negara lain seperti China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa sudah berinvestasi besar-besaran dalam pengolahan kobalt. Nah, kalau kita nggak segera bertindak, kita akan kembali menjadi penonton, melihat negara lain menikmati keuntungan dari sumber daya yang seharusnya bisa membuat kita lebih maju. Kalian bayangkan, tahun 2050 ketika dunia sepenuhnya bergantung pada energi terbarukan dan mobil listrik menguasai jalan, saat itulah kobalt menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Jika Indonesia sudah membangun industrinya sejak sekarang, kita nggak hanya akan menjadi eksportir bahan mentah, tapi juga produsen baterai dan kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara. Ini bukan sekedar mimpi. Bayangkan kita punya tambang emas di halaman belakang rumah, tapi kita malah jual murah bijinya ke orang lain. Lalu beberapa tahun kemudian kita beli kembali emas itu dalam bentuk perhiasan dengan harga berkali-kali lipat. Kedengarannya bodoh kan? Yap, tapi itulah yang bisa terjadi pada Indonesia jika kita nggak bermain cerdas dalam industri kobalt dan energi bersih. Dunia butuh 5,5 juta ton kobalt pada tahun 2050, dan Indonesia punya sumber dayanya. Kalau salah langkah, kita bisa berakhir seperti orang jual tanah buat beli iPhone. Untung sebentar, rugi selamanya. Masalahnya kita mau jadi pemain utama atau cuma jadi tukang gali buat negara lain. Negara-negara maju sudah pasang strategi, amankan bahan baku, bangun industri, kuasai teknologi. Kalau kita cuma ekspor mentah, kita bakal jadi tamu di pesta energi bersih yang seharusnya kita gelar sendiri. Butuh investasi, regulasi, dan keberanian buat lompat ke level selanjutnya. Nah, kalau enggak, ya siap-siap aja lihat negara lain bikin baterai mobil listrik dari kobalt kita.
lalu jual balik ke kita dengan harga selangit. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang emas biru Indonesia yang sangat berharga ini? Tulis di kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar. Karena diskusi kalian yang membawa topik ini jauh lebih berkembang. Nah, subscribe QWEK, pantau terus playlist sumber daya alam Indonesia yang memiliki potensi besar di mata dunia. Terima kasih. Jadi kalau tanya sekaya apa Indonesia dengan sumber daya alam, dengan bahan bakunya itu, ya ini dia. Memang ada macam-macam gitu kan, sumber daya alamnya itu yang mana memiliki fungsi-fungsi penting untuk pelbagai teknologi gitu kan. Ada nikel, ada kobalt, ada uranium dan yang lain-lain. Ada macam-macam lah gitu ya, banyak gitu. Hampir semuanya tuh ya ada di Indonesia gitu kan. Jadi sekaya itu ya Indonesia dengan sumber alamnya, luar biasa Indonesia. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.